Silih, bagian 4, diambil dari sumber The Ideal of Reparation oleh Raoul Plus SJ, yang telah mendapat imprimatur dari F. Thomas Burke OSB, dan telah mendapat nihil obstat dari Edmundus Canonicus Sermon. Bagaimana cara melakukan silih? Meskipun semua orang Kristen harus melakukan silih, namun semua memiliki kadar yang berbeda-beda. Misalnya saja, seorang ibu rumah tangga yang melakukan silih tidak akan sama seperti seorang Karmelit yang melakukan silih. Terdapat 3 faktor yang perlu dilihat untuk menentukan sejauh mana seorang individu dapat melakukan silih. Tuntutan hidup, tuntunan kasih karunia, dan sanksi otoritas. Namun perlu diingat bahwa ada 2 hal yang harus dilakukan untuk mempersembahkan diri demi pemulihan, yaitu menerima penderitaan dengan penuh kasih dan bersedia memanggul salib tersebut. Cara melakukan silih sebagai umat Kristiani. Ada banyak umat Kristiani yang berpikir bahwa berkorban demi pemulihan artinya hidup menyendiri dalam keheningan seperti pertapa. Padahal itu semua keliru. Melakukan silih dapat disesuaikan dengan hidup dan kemampuan kita. Semangat melakukan silih didasari atas ingatan bahwa Kristus telah disalibkan untuk kita demi penebusan dosa, dan kita ingin turut dalam karya penebusan tersebut. Untuk melakukan silih yang sempurna, pertama-tama kita perlu menyadari kembali janji pembaptisan kita dan taat pada perintah-perintah Allah serta gereja. Kita perlu menyembah Allah dengan cara yang tepat. Seperti apakah cara yang tepat itu? Tentunya dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kemauan kita, tanpa tawar-menawar dan tanpa mencari-cari alasan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Kita tidak perlu bersusah-susah melakukan hal istimewa untuk dapat melakukan silih. Yang perlu dilakukan adalah cukup dengan menaati perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita, serta mempersembahkan segala kesulitan serta kekurangan kita kepada Allah. Kita perlu melakukan mati raga yang dianjurkan oleh gereja, seperti pantang dan puasa pada hari-hari tertentu. Selain itu, kita juga perlu menerima mati raga yang dipaksakan oleh keadaan, seperti nasib buruk, sakit penyakit, dan juga cobaan yang datang kepada kita. Dengan menerima semuanya itu dan mempersembahkan apa yang kita lakukan kepada Allah, kita akan memperoleh sukacita dalam duka cita yang dialami. Saudara-saudari, umat Kristiani yang bijak adalah mereka yang dapat memanfaatkan kesakitan dan air mata untuk memperoleh sesuatu yang berharga, yakni pemulihan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan sesama. Betapa sia-sianya mereka yang membiarkan diri larut dalam penderitaan dengan terus-menerus merasa sedih dan malah menciptakan dendam dalam hati, serta hasrat untuk membalaskan segala penderitaan mereka. Yesus berkata kepada Santa Gertrudis, "Aku berharap agar kawananku tidak menganggap aku kejam. Mereka harus berpikir,
bahwa ketika aku memaksa mereka untuk melayaniku dengan mengemban tugas berat, di mana mereka perlu mengerahkan seluruh kekuatan, semuanya terjadi untuk kebaikan mereka sendiri. Aku berharap, alih-alih merasa marah dengan segala cobaan ini, mereka dapat melihat karunia-karunia Allah dalam pencobaan mereka. Praktik mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai kurban kasih dan silih merupakan suatu cara yang indah dan mengagumkan untuk memerangi rasa takut akan penderitaan. Seperti yang pernah dikatakan Santa Jane de Chantal, kekayaan terbesar jiwa adalah menderita dengan penuh kasih. Pada akhirnya, kita harus melayani Tuhan dengan hati yang murni, tidak hanya dengan menghindari hal-hal yang dapat menodai jiwa, tetapi juga mengorbankan apapun yang dapat merebut tahta Tuhan dalam jiwa kita. Tidak hanya dengan memerangi dosa-dosa besar, tetapi juga cacat-cacat kecil. Kita tidak diajak untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, melainkan diajak untuk menjalani hidup dengan taat pada kehendaknya dan tegas memerangi segala yang dapat merebut jiwa kita darinya. Untuk inilah kita dipanggil, karena Kristus juga menderita untuk kita, meninggalkan teladan bagi kita agar dapat mengikuti jejaknya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada kalanya kita berkorban demi kesenangan orang lain, sebab kita menghormati dan mengasihinya. Lantas, pengorbanan apa yang kita lakukan demi Tuhan yang senantiasa haus akan keselamatan jiwa-jiwa? Doceme Domine, facere voluntatem tuam, quia Deus meus estu. Ajari aku, oh Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku.